Halo teman-teman, kembali lagi di Suara Jalan-Jalan. Nah, kali ini bersama aku Alberta Tias. Sekarang kita udah ada di pameran Biennale Jogja 18 yang lokasinya ada di Museum Free Birds Yogyakarta. Nah, kepo gak sih isinya apa? Jadi yuk ikutin aku. Untuk karya di belakang ini memang secara proses itu saya melakukan residensi di Sumbawa gitu. Jadi di bulan Mei itu saya ke Sumbawa, tinggal di sana, kemudian menjadi warga sana lah gitu. Kemudian menyelami apa yang terjadi di sana gitu kan. Kemudian memang yang kemudian yang saya temukan adalah bagaimana hubungan manusia dan alam itu masih sangat terjaga, sangat mesra gitu kan. Dimana di Sumbawa ini masih melakukan banyak praktek yang mungkin dibilang kalau kacamata modern ini praktek tradisi ya gitu kan. Tapi sebenarnya ini ya praktek keseharian saja gitu. Kayak bagaimana mereka misalnya sebagai contoh bagaimana mereka memelihara ternaknya itu dibebaskan gitu. Terus bagaimana mereka mencari ikan tanpa alat bantu seperti bom dan lain hal itu sih. Jadi kemudian hal itu memantik saya membuat karya yang memantik saya kemudian membicarakan soal hubungan manusia dan alam gitu. Nah, karya ini sebenarnya mempertanyakan itu gitu. Kerap kali yang menjadi sasaran itu komoditasnya. Kerap kali kan kita marah dengan emasnya gitu kan. Bukan dengan eksploitasinya gitu. Jadi karya ini mencoba merefleksikan bahwa eksploitasi apapun, bahkan itu di luar mineral atau tambang gitu, jika dilakukan dengan serampangan itu juga menghasilkan bom ekologis yang nyata juga gitu. Saya Astrid Reza, saya dari tim riset pameran Mia Bustam untuk Biennale Jogja yang ke-18. Ini sebenarnya berangkat dari riset tesis saya seorang sejarawan di Sanata Dharma yang berjudul Memoir Mia Bustam, Melampaui Melankolia Kaum Kiri. Jadi memang fokus tesis saya itu menganalisa 4 memoir Mia Bustam, itu Sujoyono dan Aku, dari camp ke camp, lalu yang terbaru Kelindan Asa dan Kenyataan, lalu Mutiara Kisah Masa Lalu. Jadi Mia Bustam menerbitkan tetralogi memoir ya. Saya Bangkit Solahuddin dari Desa Panggung Harjo yang menjabat juga Dukuh Sawit. Hari ini kami juga masuk dalam gugus kepanitiaan pameran Biennale Jogja ke-18, termasuk juga untuk mengurusi beberapa venue, khususnya yang ada di Panggung Harjo dan Bangun Jiwo dalam gelaran Biennale Jogja tahun 2025 ini. Jadi di Biennale tahun ini, di 2025 Biennale yang ke-18 ini kita mengambil tema Kawruh, sebuah ilmu pengetahuan lokal dan juga ilmu pengetahuan yang sudah mengendap di kalangan masyarakat Jawa khususnya gitu. Karena merupakan salah satu dari rangkaian besar setelah kita kemarin di tahun 2023 di Biennale 17 ini mengambil tema Titen. Jadi setelah niteni, setelah melihat, mengamati, timbullah pengetahuan atau kawruh itu sendiri yang dia akan tumbuh menjadi ilmu pengetahuan yang mendasar bagi masyarakat. Sebetulnya perempuan-perempuan Tionghoa itu juga memegang agensi yang sangat banyak untuk terbangunnya sejarah kita sebagai sebuah bangsa, terutama juga sejarah gerakan perempuan begitu. Nah, salah satunya yang kami temukan melalui riset arsip gitu ya, yang itu juga termanifestasikan dalam karya kami ya berjudul Kios Diorama, itu adalah arsip-arsip tentang penulis perempuan Tionghoa dari Lasem, Salatiga, Semarang, Surabaya, bahkan Jogja itu sendiri gitu. Jadi kita menemukan ada beberapa gitu dan itu
di tahun 1915 sampai 1920-an ada. Jadi bahkan sebelum Kongres Perempuan pun perempuan-perempuan Tionghoa itu juga memegang agensi ya, melawan ketidakadilan, memperjuangkan kesetaraan gender dari surat kabar gitu. Perkenalkan, saya Reiska. Saya datang ke sini dari Bandung, kebenaran lagi jalan-jalan dan datang ke museum ini bareng sama anak saya. Awalnya tadi masuk ke sini karena anak saya pengen masuk, lagi jalan aja kebenaran, terus minta masuk ke sini dan ternyata kebenaran lagi ada pameran juga gitu. Terus ya ini sih keren aja sih ngelihat hasil karya seninya gitu. Ya salah satu yang berkesan ini sih bisa ikut workshop ya. Jadi selain lihat hasil karya seninya juga, tapi bisa ikut nyobain bikinnya juga gitu. Jadi pengalaman yang seru banget gitu. Apalagi buat anak-anak ya. Kalau buat saya yang mungkin bukan yang ngerti-ngerti amat gitu ya, lebih ke menambah menambah wawasan, terus pengalaman juga gitu, kayak pengetahuan gitu. Oh ada yang kayak gini, ada yang kayak gini gitu. Lebih ke itu aja sih. Nah teman-teman, itu dia suara jalan-jalan bareng aku. Dan setelah kita lihat ya, ternyata pameran Biennale Jogja itu nggak sekedar cuman pameran aja, tapi punya makna yang dalam seperti di tahun ini di Biennale Jogja 18. Jadi teman-teman, ayo kesini dan jangan sampai kelewatan karena pameran ini tuh cuman dari tanggal 5 Oktober sampai 20 November 2025. Jadi sekian dari aku, sampai jumpa di suara jalan-jalan selanjutnya.